Ibu Iro melayani seperti biasanya. Dan saat wanita itu pergi, Ibu Iro mulai mengulur benang wol sampai habis. Setelah menutup warung, ia mencari kemana benang tersebut berada. Tetapi rasa takut menyelimuti dirinya sejak tahu kalau benang tersebut mengarah ke sebuah pemakaman. Ia berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, Ibu Iro menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya tentang wanita tersebut yang membeli pisang setiap maghrib kepada kepala desa. Akhirnya, warga beramai-ramai ikut mencari benang wol tersebut ke arah pemakaman. Dan benar saja, benang wol tersebut terlihat memasuki lubang yang berada di pemakaman. Anehnya, benang tersebut masuk ke dalam lubang ke bagian dalam makam tersebut. Kepala desa dan warga memutuskan untuk menggali dan membongkar makam. Penggalian berhenti pada saat papan penutup jenazah terlihat. Dan semua warga pun kaget tercengang melihat banyaknya kulit pisang berserakan di atas papan tersebut. Bahkan satu sisir yang masih menggantung karena terikat benang wol. Saat membuka papan tersebut, tampak seorang bayi yang kaget seperti silau terkena cahaya matahari mengenai tubuh bayi tersebut yang seolah-olah sedang bermain di kaki jasad ibunya. Dan ternyata makam tersebut adalah makamnya Neng, istri dari Sofyan. Sampurasun, halo teman-teman dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama Labdawara Channel. Di masa pandemi ini, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita, imun kita meningkat sehingga dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman tante saya yang mengalami kejadian di luar nalar dan beliau sekarang sudah almarhum. Selamat menyimak, siapkan bantal, guling, serta selimut Anda agar Anda lebih nyaman. Let's watch! Kisah ini terjadi dahulu kala ketika tante saya masih gadis di sebuah kampung di daerah pelosok ujung Jawa Barat. Ketika itu, tante saya melihat kejadian ini secara langsung dengan mata kepalanya sendiri bersama dengan warga-warga lainnya. Dan inilah ceritanya. Di suatu desa, sebuah perkampungan dan pedalaman di mana penduduknya sangat ramah serta lingkungan yang sangat nyaman. Hiduplah sebuah keluarga muda yang belum lama menikah, tinggal di rumah sederhana yang cukup untuk melindungi keluarga mereka dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Sebut saja keluarga ini adalah keluarga kecil Sofyan bersama istrinya Neng. Yang adalah seorang supir bis luar kota, selalu pulang larut malam karena pekerjaannya itu. Sementara Neng adalah ibu rumah tangga yang dengan sabar menanti kepulangan suaminya. A few moments later. Suatu ketika, Neng memberitahukan kepada sang suami Sofyan bahwa dirinya telah mengandung, dan itu membuat Sofyan sangat bahagia. Istrinya telah mengandung buah dari cinta mereka. Dan itu memang sudah dinantikan bagi pasangan keluarga muda ini. Pasangan Sofyan dan Neng sangat mencintai bayi yang berada di dalam kandungan.
Mereka sangat memperhatikan segala asupan gizi serta kebutuhan sang jabang bayinya, berharap ibu dan anak tersebut sehat. Awalnya semua berjalan normal layaknya seperti umumnya pada ibu-ibu yang lain. Mengalami perubahan hormon, merasakan pusing, mual-mual, dan lainnya. Itu benar-benar sangat dinikmati prosesnya sampai usia kandungan 8 bulan. Ketika Sofyan, sang suami, sedang bekerja, dia merasakan perasaan yang sangat tidak enak yang membuatnya ingin cepat segera pulang dan sampai di rumah. Entah itu perasaan apa, tetapi Sofyan di dalam hati kecilnya berpikir bahwa itu hanya perasaan dia saja, adanya rasa rindu terhadap istri dan anak yang masih berada di dalam kandungan, dan tentu saja Sofyan berharap mereka baik-baik saja. A few moments later. Sofyan sampai di rumah. Sofyan merasa heran karena melihat beberapa lampunya masih belum menyala. Padahal hari sudah malam. Suasana sangat gelap. Di dalam hati dia tertawa. Tumben, istriku berani gelap. Sofyan memasuki rumahnya dan memanggil istrinya. Neng, Neng, abang pulang, Neng. Tak ada jawaban. Sofyan terus memanggil dan menyusuri setiap ruangan di dalam rumahnya, berharap istrinya ada, tetapi ia tidak mendapatinya. Sambil berjalan dan menyalakan lampu-lampu yang belum menyala, dia mengarah ke sebuah kamar mandi yang sangat gelap gulita. Ketika mendekati kamar mandi itu, ia merasakan menginjak sesuatu yang aneh, dingin, basah, dan licin. Dan benar saja ketika lampu kamar mandi menyala, dia mendapati si Eneng, istrinya, tergeletak di lantai kamar mandi karena terpleset hingga perutnya tidak sengaja terbentur oleh lantai kamar mandi yang mengakibatkan pendarahan. Neng! Ya Tuhan, Neng, apa yang terjadi, Neng? Sofyan histeris memeluk istrinya yang penuh darah. Ternyata Sofyan tersadar bahwa Neng telah pergi selamanya. Sofyan histeris berteriak sehingga warga sekitar datang menghampiri keluarga tersebut, termasuk salah satu bidan di desa tersebut yang memeriksa kondisi Neng bersama jabang bayinya. Dan tak lama bidan tersebut menyatakan bahwa Eneng bersama bayinya yang berusia 8 bulan telah meninggal dunia dikarenakan pendarahan yang hebat. Akhirnya acara pemakaman pun dilakukan. Sofyan menjalani hari-harinya dalam kesendirian, hingga Sofyan jarang sekali pulang ke rumah karena jalan satu-satunya yang menghibur dirinya adalah bekerja. Dia meminta kepada perusahaannya untuk mendapatkan rute yang lebih jauh. Jadi teman-teman, Sofyan ini adalah supir bis antar kota. Nah, ketika Sofyan mengalami trauma malas untuk pulang ke rumah, ia meminta ke perusahaannya untuk mendapatkan rute yang lebih jauh, yaitu antar provinsi, sehingga ia memang benar jarang sekali pulang ke rumah. Kembali ke cerita, di dalam desa tersebut ada satu warung yang menjual sayuran mentah, ya seperti warung kelontong. Sebut saja warung ini adalah warung Ibu Iro. Ibu Iro adalah salah satu orang yang dekat sekali dengan almarhum Neng, karena almarhum adalah satu pelanggan di warung tersebut, dan Ibu Iro sudah menganggap si Neng ini seperti anaknya sendiri. Ibu Iro selalu membuka warungnya pada pukul 6 pagi dan menutup warungnya sekitar mendekati maghrib, karena entah warganya memang terbiasa tidak berbelanja mendekati maghrib sampai subuh, atau memang kepercayaan yang membuat warga di sana tidak berbelanja pukul itu. A few moments later. Setelah 1 bulan berlalu dimakamkannya Neng,
kehidupan di desa tersebut seperti biasa saja, aman dan nyaman, sampai suatu ketika Ibu Iroh hendak menutup warungnya. Datanglah wanita cantik yang hendak membeli sesuatu. Jadi teman-teman, Ibu Iroh ini kan selalu menutup warungnya sekitar memasuki maghrib. Nah, ketika ia sedang membereskan warungnya, datang wanita cantik. Permisi Bu, sudah mau tutup ya warungnya? Ibu Iroh menjawab, iya teh, soalnya udah mau maghrib. Lalu wanita cantik ini berkata, Saya mau beli pisang Bu. Ibu Iroh menjawab, oh pisang? Pisangnya tinggal satu Neng, mau? Wanita itu pun menjawab, Gak apa-apa Bu, tapi besok saya minta tolong disediakan pisang kembali ya Bu, untuk anak saya. oh gitu Neng, baik, nanti besok ibu sediakan. Singkat cerita, perempuan ini pergi meninggalkan warung dengan membawa pisang satu buah. Setelah itu, Ibu Iroh melanjutkan membereskan warungnya dan mulai menghitung penghasilan yang ia dapatkan dari hasil dagangannya. Ketika Ibu Iroh membuka kotak peti kayu yang berisi uang tersebut, Ibu Iroh merasa kaget karena mendapati gumpalan kapas yang sangat kotor di dalam kotak tersebut. Tanpa berpikir panjang, Ibu Iroh membuangnya. Keesokan harinya, ketika Ibu Iroh hendak menutup warungnya kembali, di mana memasuki maghrib, datang lagi wanita tersebut yang kemarin memesan pisang. Bagaimana Bu, pisang saya sudah ada. Oh ada Neng, silakan. Ibu memang nyimpen buat Neng. Terima kasih Bu. Wanita itu lalu pergi membawa pisang pesanannya. Setelah Ibu Iroh akhirnya meneruskan membereskan warungnya dan mulai menghitung uang yang ia dapatkan dari hasil dagangannya, ada kembali kapas yang kotor. Ia merasa kesal karena ada yang menaruh kapas yang sangat kotor di dalam kotak uangnya. Tetapi Ibu Iroh ini merasa kotak uangnya selama seharian ia yang memegang, tidak ada orang pun yang menyentuh barang tersebut. Pada hari yang ketiga, terjadi hal yang sama pada Ibu Iroh. Wanita ini datang pada saat Ibu Iroh hendak menutup warungnya di waktu maghrib. Lalu Ibu Iroh ini bertanya, Neng, baru ya tinggal di desa ini? Tampaknya saya baru lihat Neng. Lalu wanita ini menjawab, Iya Bu. tinggal di mana Neng? Kata Ibu Iroh. Lalu wanita ini mengangkat tangannya menunjuk sebuah arah tanpa berkata. Oh baik Neng. Lalu Ibu Iroh bertanya kembali, Neng, kok belanjanya setiap maghrib? Kenapa Neng? Kalau ibu udah tutup bagaimana? Neng kan gak bisa belanja jadinya. Lalu wanita ini menjawab, Maghrib atau malam, anak saya banyak sekali teman-temannya dan banyak yang menjaganya. Jadi saat-saat begini saya baru bisa keluar. oh gitu Neng. Lalu wanita itu pergi meninggalkannya. Ibu Iroh sangat terpesona dengan keramahan wanita cantik itu dan merasa kagum padanya. Lalu saat Ibu Iroh menghitung kembali hasil dagangannya, gumpalan kapas tersebut kembali ada di dalam kotak peti uangnya. Kecurigaan Ibu Iroh mulai tertuju pada wanita cantik tersebut. Kenapa wanita selalu datang ketika maghrib? Biasanya tidak ada warga yang membeli. Keesokan harinya Ibu Iroh mengikat pisang dengan benang wol
berwarna putih untuk meyakinkan perasaannya bahwa wanita tersebut tinggal di mana, membuktikan kecurigaannya. Saat maghrib datang, seperti biasa wanita itu membeli pisang. Ibu Iro melayani seperti biasanya. Dan saat wanita itu pergi, Ibu Iro mulai mengulur benang wol sampai habis. Setelah menutup warung, ia mencari kemana benang tersebut berada. Tetapi rasa takut menyelimuti dirinya sejak tahu kalau benang tersebut mengarah ke sebuah pemakaman. Ia berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, Ibu Iro menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya tentang wanita tersebut yang membeli pisang setiap maghrib kepada kepala desa. Akhirnya, warga beramai-ramai ikut mencari benang wol tersebut ke arah pemakaman. Dan benar saja, benang wol tersebut terlihat memasuki lubang yang berada di pemakaman. Anehnya, benang tersebut masuk ke dalam lubang ke bagian dalam makam tersebut. Kepala desa dan warga memutuskan untuk menggali dan membongkar makam. Penggalian berhenti pada saat papan penutup jenazah terlihat. Dan semua warga pun kaget tercengang melihat banyaknya kulit pisang berserakan di atas papan tersebut. Bahkan satu sisir yang masih menggantung karena terikat benang wol, di mana bagian pisang tersebut isinya sudah tidak ada, sisa kulitnya yang terkelupas. Saat membuka papan tersebut, tampak seorang bayi yang kaget seperti silau terkena cahaya matahari mengenai tubuh bayi tersebut, yang seolah-olah sedang bermain di kaki jasad ibunya. Dan ternyata makam tersebut adalah makamnya Neng, istri dari Sofyan. Akhirnya bayi itu berjenis kelamin wanita, diangkat diasuh oleh Pak Kades, mungkin saat ini seumur saya. Saat itu mendiang tante saya ikut menyaksikan penggalian, pengangkatan saat kejadian itu berlangsung. Sungguh seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya sampai ke liang kubur mencarikan makanan dengan cara yang tidak masuk akal. Demikian cerita ini. Semoga teman-teman terhibur. Di like, share, and subscribe. Nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru selanjutnya. Kalau teman-teman pernah mendengar atau tahu cerita ini, tolong komen ya. Terima kasih and bye.